Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andri Ujantoro, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara 1 dengan Ibu Kurnia Rahmawati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kadekan, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andri Ujantoro, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kurnia Rahmawati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kadekan, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Nanti beliau akan membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu dan aktivitas Ibu sehingga meluangkan waktu untuk wawancara ini. Ya, tidak apa-apa Pak Andi. Begini Bu Kurnia, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga nanti dengan wawancara ini bisa memberikan kebaikan dan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi saya berkaitan dengan apa yang sudah Ibu laksanakan selama ini. Ya Pak Andri. Baik Bu Kurnia, mulai saja ya. Ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Kurnia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi selama ini ketika saya sudah menjadi kepala sekolah, kemudian saya mengidentifikasi tentang dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika itu adalah situasi di mana kita dihadapkan pada dua permasalahan, yang satu benar dan yang satu benar. Kemudian yang satu lagi adalah bujukan moral, di mana kita dihadapkan dalam situasi untuk mengambil keputusan antara yang benar dan salah. Di sini biasanya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan tersebut. Ketika permasalahan tersebut sudah diidentifikasi, kemudian saya simpulkan apakah itu termasuk dalam dilema etika ataukah dalam bujukan moral. Jadi di sini saya mulai beberapa tahap sehingga ketika nanti saya mengambil keputusan itu tidak terdapat kekeliruan dan tepat sasaran. Jadi saya harus tahu dulu apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Iya, bagus sekali ya Bu. Dengan mengidentifikasi dan beberapa tahapan tentunya nanti akan menemukan dilema etika yang Ibu anggap sebagai permasalahan tadi ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Pak Andi. Untuk pengambilan keputusan ketika di sekolah itu ada permasalahan yang termasuk dilema etika dihadapkan dengan yang benar dan yang benar. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya berkolaborasi dan bermusyawarah dengan baik itu dengan rekan guru, dengan orang tua siswa. Karena dengan berkolaborasi tentunya kita akan mendapat keputusan yang benar-benar sesuai dengan akar permasalahannya. Jadi yang pertama itu dengan berbagai pihak kita berkolaborasi, kemudian kita cari akar permasalahannya yang betul-betul valid. Itu insya Allah nanti kita akan bisa mengambil keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan benar dan benar. Karena memang sebagai kepala sekolah seperti saya yang baru ini, ketika kita dihadapkan dengan permasalahannya yang
dilema etika benar dan benar itu merupakan persoalan yang rumit. Jadi benar-benar harus dicari akar permasalahannya, kita berkolaborasi, baru kita bisa menentukan jalan keluar. Iya, intinya berarti Ibu Kurnia adalah melakukan kolaborasi ya. Iya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga Bu Kurnia, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan, yang pertama itu saya sebagai kepala sekolah di sini yang baru itu saya tidak buru-buru mengambil keputusan. Jadi tadi saya sudah mengatakan saya akan melakukan kolaborasi, salah satunya adalah dengan bermusyawarah dengan semua elemen yang ada di sekolah. Selain itu, ketika diperlukan saya juga akan merambah ke komite ataupun ke wali siswa. Jadi kita musyawarahkan apa yang menjadi persoalan, kemudian yang bersangkutan nanti bisa mencurahkan pendapat, maksudnya bisa mencurahkan apa yang ingin dia katakan, sehingga nanti pada akhirnya setelah dipertemukan dalam musyawarah itu akan mengambil keputusan yang paling terbaik. Ya, memang langkah kolaborasi adalah suatu hal yang terbaik ya, dengan menggandeng. Dan tentu juga mengedepankan skala prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Iya. Bagus sekali Bu Kurnia. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Jadi menurut saya ketika dalam mengambil suatu keputusan itu ada tindakan-tindakan atau hal-hal efektif yang harus dilakukan. Yang pertama adalah saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terlebih dahulu terhadap permasalahan tersebut. Ketika sudah ada bukti, ketika kita sudah menemukan akar permasalahan, sudah ada bukti, baru kita menindaklanjuti apa yang menjadi dilema etika tersebut. Jadi ketika kita sudah menemukan fakta-fakta apa saja yang kita temukan dari dilema etika tersebut, maka nanti ketika kita sudah bermusyawarah, kita sudah berkolaborasi, secara otomatis nanti kita akan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Iya, jadi Ibu harus tetap mencari fakta-fakta dulu ya, bukti-bukti. Fakta-fakta yang relevan itu yang utama. Jadi iya. bukti-bukti kita kumpulkan dulu, baru kita bisa ke langkah selanjutnya. Oke. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, jadi tantangan-tantangan dalam dilema etika itu yang menurut saya, karena dalam dilema etika itu kita kadang merasa bimbang antara dua hal yang benar dan benar. Kita harus mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan yang terbaik gitu. Jadi ketika terutama saya ini yang kepala sekolah baru itu kan kadang di sekolah itu kan ada guru senior, guru yang sudah senior, yang sudah sepuh, itu kan kadang ada perbedaan pendapat. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu menjadi tantangan bagi saya, bagaimana pendapat itu bisa disatukan tetapi tidak menimbulkan tidak menimbulkan yang lain menjadi perpecahan atau mungkin perdebatan yang jadi harus sinkron. Ketika kita bisa menyatukan pendapat dari beberapa orang yang berbeda, nah itu juga merupakan tantangan yang menurut saya itu cukup berat, karena saya termasuk guru yang senior. Kadang kan saya terutama baru itu kan masih canggung ketika saya mau mengambil keputusan, terutama ini berada di posisi yang benar dan benar. Oleh karena itu sekali lagi Pak Andri, yang menjadi tantangan terbesar bagi saya adalah ketika ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus menyatukan pendapat yang berbeda tanpa menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari beberapa pihak. Iya, memang sulit sekali tentunya ya Kurnia, karena kedua-duanya mengandung nilai kebenaran. Jadi Ibu memutuskan yang mana yang itu sulit sekali. Kemudian yang berikutnya Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah kasus saya tidak memiliki jadwal secara khusus Pak Andri. Tetapi ketika itu dalam situasi mendesak dan itu harus diselesaikan, maka saya mengupayakan itu juga harus terselesaikan.
apalagi dalam masalah seperti ini kan kita tidak boleh gegabah dalam Iya. mengambil keputusan. Kita perlu bermusyawarah, kita perlu meminta pendapat dari teman-teman yang lain, kita Iya. perlu berpikir, kita perlu mengumpulkan bukti. Iya. Jadi saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ketika persoalan itu mendesak dan harus diselesaikan, maka saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin. Iya, berarti Bu Kurnia tidak mempunyai jadwal Iya. khusus gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang memang harus diputuskan mendesak, langsung Ibu Iya. eksekusi gitu Iya, aja ya. iya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan yang ke-7, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Mungkin ada orang lain yang membantu Ibu atau apa tuh? Faktor-faktor yang mendukung saya dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, yang pertama adalah kerjasama dari berbagai pihak, terutama berbagai pihak di sekolah. Ketika saya membutuhkan dukungan, ketika saya membutuhkan pendapat, itu mereka secara terbuka memberikan pendapat. Jadi ketika saya sebagai guru baru, misalnya saya belum tahu apa, nanti ketika saya minta pendapat teman-temannya, mereka dengan sukarela akan memberikan pendapat seperti itu. Jadi itu memudahkan sekali. Jadi kolaborasi dengan teman, kemudian terutama bagi guru yang mengalami dilema etika ini, guru tersebut bisa mengimbangi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, maka beliau juga melakukan perubahan yang signifikan dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi pada intinya yang membantu dalam kegiatan dalam menyelesaikan masalah ini adalah semua warga sekolah itu bersedia membantu, dan guru yang bersangkutan pun bersedia untuk melakukan perubahan untuk kemajuan selanjutnya. Iya, bagus sekali ya Bu. Tentunya dengan kolaborasi tersebut bisa menghasilkan suatu keputusan yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir dari Bu Kurnia, nanti pertanyaan saya, dari semua yang sudah Ibu sebutkan tadi, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan dari dilema etika ini, bahwa kita sebagai manusia biasa, kadang kita merasa bimbang ketika kita dihadapkan pada situasi atau permasalahan dilema etika ini, karena kita dihadapkan antara dua kebenaran yang harus kita putuskan. Jadi kita sebagai manusia, kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan, karena di sekitar kita, karena orang yang mengalami dilema etika tersebut itu juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika ada permasalahan dilema etika ini, kita selesaikan secara bersama, kita selesaikan secara musyawarah, kemudian kita bekerja sama, insya Allah nanti hasilnya akan baik, dan perasaan ketika kita canggung dan lain sebagainya itu akan terselesaikan karena kita bekerja sama itu. Iya, bagus sekali tentunya ya Bu Kurnia, karena selama hampir 1 tahun panjenengan menjabat sebagai kepala sekolah, itu tentunya akan membawa pengalaman tersendiri ya. Betul sekali. Iya. Alhamdulillah sudah selesai wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas masukan dan pengalaman baru dari Ibu tentunya bagi saya sebagai calon guru penggerak. Semoga nanti bisa membawa pelajaran bagi saya di masa yang akan datang. Demikian wawancara dari saya dengan Ibu Kurnia Rahmawati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kadekan, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, yang nantinya bisa membawa manfaat tentunya sebesar-besarnya bagi seluruh pengajar, terutama guru-guru di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara 2 dengan Ibu Ika Rusmianti, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Andri Ujantoro, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Di sini saya bersama Ibu Ika Rusmianti, Kepala Sekolah SD Negeri Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, yang nanti akan membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1
yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Baik Bu Ika, Iya Pak Andi. sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga saya sudah mengganggu aktivitas Ibu Ika. Tidak Pak Andri, dengan senang hati. Iya. Pak Andri. Gini Bu Ika, di sini saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan nanti tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Baik Pak Andri, silakan. Iya, nah, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan nanti bisa dijawab oleh Bu Ika yang nanti tentunya akan menjadi pembelajaran bagi saya dari pengalaman-pengalaman Bu Ika selama ini ya. Baik. Oke Bu Ika, kita mulai saja ya. Baik Pak Andri, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Andri, untuk dilema etika ya, dilema etika itu kan ke kasus atau satu kegiatan atau situasi yang merupakan benar lawan benar. Jadi kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Kemudian kalau dilema etika itu memang satu situasi di mana satu hal yang merupakan nilai kebajikan, kemudian di sisi lain juga nilai kebajikan. Jadi untuk dilema etika memang kami selalu menggunakan prinsip atau asas musyawarah terlebih dahulu, begitu Pak Andri. Iya, memang agak sulit ya Bu Ika karena benar Lawan lawan benar benar, itu. gitu, Jadi iya. Bu Ika mengedepankan kolaborasi dengan Iya, betul. bermusyawarah tentunya Iya, ya. betul. Seperti Oke. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak Andri, memang untuk pelaksanaan penyelesaian dilema etika ini ada beberapa hal yang urgent Pak Andri. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi itu, sebenarnya kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk yang saya kedepankan tadi selain kolaborasi dan musyawarah tentunya, Iya. saya juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu Iya. yang berkaitan dengan analisis untuk menyelesaikan setiap situasi tersebut. Iya. Kemudian seperti siapa saja yang terlibat juga itu akan sangat penting. Fakta-fakta dari mana perjalanan itu dimulai, kemudian nanti sisi baiknya penyelesaiannya bagaimana, seperti itu Pak Andri. Iya. Tentu Ibu Ika akan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu ya. Betul. Iya. Kemudian yang ketiga, langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama tadi saya berkolaborasi melakukan musyawarah terlebih dahulu. Iya. Kemudian prosedur yang saya pakai tentunya mengumpulkan fakta seperti tadi, kemudian mencari alternatif solusi. Kemudian saya juga merefleksi kembali perjalanan untuk menyelesaikan situasi itu seperti apa gitu kan. Iya. Kemudian hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang saya rasa sangat efektif ya Pak Andri, itu adalah kita tahu dulu siapa atau ranah siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian kolaborasi tentu saja tadi dengan musyawarah, kemudian pengumpulan fakta-fakta tersebut seperti itu Pak Andri. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya Pak Andri. Iya, tantangannya. Tantangannya sebenarnya adalah ketika kita dihadapkan, kemudian kita belum memiliki fakta-fakta yang menguatkan keputusan kita yang akan kita ambil. Jadi fakta ini harus lengkap menurut saya, sehingga nanti keputusan yang akan kita ambil betul-betul merupakan keputusan yang baik untuk kedepannya dan untuk banyak pihak tentunya.
Kita tentunya akan menggali fakta-fakta lebih mendalam Iya, ya, betul. agar keputusannya nanti bisa efektif, tidak Iya. memihak. Iya, betul. Ya seperti itu Pak Andri. Oke. Kemudian yang keenam, apakah Ibu mempunyai jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur apa yang Ibu akan jalankan? Kalau untuk jadwal secara rinci saya memang belum ada, karena sebenarnya masalah itu kan kondisional ya Pak Andri. Ya. Jadi tidak selalu sesuai dengan jadwal-jadwal yang kita buat. Masalah itu ada saja sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memprediksi masalah apa yang akan terjadi, kemudian jadwalnya seperti apa. Tetapi paling tidak ketika masalah itu merupakan masalah yang istilahnya tidak begitu berat, biasanya kami bisa putuskan langsung ketika masalah itu terjadi. Tetapi ketika masalah itu agak berat atau membutuhkan memang pemikiran, kemudian musyawarah dan sebagainya, tentu kami akan membuat jadwal untuk misalnya bertemu dengan komite atau pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan. Begitu Pak Andri. Kalau ada masalah yang urgent, Ibu langsung Iya, tempat, ya? kami ambil langsung. Kalau itu tidak berkaitan dengan orang banyak begitu. Kalau yang agak berat, kumpulkan fakta terus ya. Betul, Pak Andri. Kemudian yang ketujuh, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi untuk yang mempermudah kami sebenarnya karena kami melakukan segala sesuatu tentu dengan koordinasi dengan tidak meninggalkan tim yang tentunya kami di sini memiliki tim ada guru, ada ketua dewan murid, bahkan ada pihak desa dan sebagainya. Tentu itu merupakan satu aset yang akan mempermudah saya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Ibu akan melibatkan teman semua sejawat, komite dan sebagainya ya. Iya, seperti itu Pak Andri. Oke. Kemudian yang terakhir Ibu kan, dari semua yang sudah Ibu sebutkan tadi, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi memang untuk pengambilan keputusan dilema etika ini tidak serta-merta semudah apa yang dibayangkan Pak Andri. Jadi selama kami mendapat kesempatan atau mendapat amanah sebagai pemimpin pembelajaran di satu sekolah, kami mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika kita mengambil satu keputusan pada situasi tertentu, kita harus mengedepankan fakta-fakta yang memang menjadi dasar dari keputusan kita. Itu pengalaman yang sangat bisa saya petik. Kita tidak bisa meninggalkan fakta untuk bisa membuat keputusan yang adil, keputusan yang efektif untuk kebaikan semua pihak. Seperti itu Pak Andri. Berarti Bu Ika tidak, kalau ada masalah itu tidak gerusa-gerusu gitu ya Bu, seperti tapi itu, Pak Andri. gali terus faktanya harus akurat betul ya. Iya betul Pak Andri. Oke Bu Ika, alhamdulillah sudah selesai wawancara kita. Terima kasih atas waktunya, masukan juga pengalaman dari Ibu Ika selama ini. Iya. Terima kasih sudah Pak Andri. Demikian wawancara saya dengan Ibu Ika Rusmianti, Kepala Sekolah SD Negeri Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Semoga bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi saya dan seluruh guru-guru di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara ketiga dengan Bapak Bangun Sucipto SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andri Ujiantoro, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Di sini saya berada dengan Bapak Bangun Sucipto, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, yang nanti akan membantu saya dalam menyelesaikan masalah
apa demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Oke Pak Barun, terima kasih sekali atas waktunya, juga mengganggu aktivitasnya hari ini. Sama-sama Pak Andri, alhamdulillah ini sedang free, jadi mudah-mudahan dapat membantu wawancara kali ini terkait dengan program Pak Andri mengikuti CGP Angkatan 8 Kabupaten. Ya, begini Pak Harun, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Nanti ada serangkaian pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh Pak Harun. Semoga nanti saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dari Pak Harun selama ini. Oke, kita mulai saja ya Pak Harun. Selama ini bagaimana Pak Harun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Pak Andri, seperti yang kita ketahui bahwa kasus dilema etika merupakan kasus di mana kita itu kadang dihadapkan pada solusi yang agak membingungkan, karena dilema etika ini menuntut kita untuk mengambil keputusan di mana kesemuanya tadi adalah semuanya itu benar, dan ini harus kita ambil keputusan yang terbaik untuk kedepannya. Iya, memang sulit sekali tentunya ya Pak Harun, karena kedua-duanya itu benar. Jadi kita memutuskan, nanti kita takut kalau berpihak gitu ya. Salah satu yang dirugikan atau apa kan kadang dilemanya seperti itu. Baik Pak Harun, untuk soal yang kedua pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Pak Harun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini di dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, tentunya sebelum keputusan itu saya ambil, saya mencari terlebih dahulu fakta-fakta terkait dengan masalah tersebut. Kemudian kita berkolaborasi atau berdiskusi terkait dengan permasalahan tersebut, dan nantinya keputusan yang saya ambil merupakan keputusan bersama yang juga dikaitkan dengan motivasi dari dalam diri orang yang bermasalah tersebut, dengan kata lain menggunakan segitiga restitusi. Ya, bagus sekali berarti Pak Harun sudah mengumpulkan fakta-faktanya dulu, baru diajak diskusi ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nomor 2, intinya jika ada permasalahan terkait dilema etika, sebagai contoh kemarin saya itu dilema Pak. Gimana Pak? Di sekolah kami itu kekurangan guru. Nah, karena ada guru yang dimutasi ke lain kecamatan, kemudian akan dihadapkan dengan akreditasi sekolah saya. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, saya itu dilema, apakah mengangkat tenaga Wiyata Bakti atau guru Wiyata Bakti untuk mengisi kekosongan tersebut, atau bagaimana, dikarenakan untuk aturan terbaru untuk pengangkatan tenaga Wiyata Bakti kan tidak diperbolehkan. Tidak boleh ya. Nah, jadi langkah-langkahnya tentunya kita musyawarahkan
diskusikan dengan teman-teman rekan sejawat di SD, tidak lupa dengan komite mencari solusi atau alternatif terbaik untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika? Terkait hal apa saja yang dianggap efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika, seperti tadi yang saya contohkan terkait dengan pengangkatan tenaga liar bakti, tentunya kita tidak usah terburu-buru untuk mengangkat, akan tetapi kita terlebih dahulu kita prioritaskan mana yang lebih penting, karena mau nggak mau dengan kita mengangkat tenaga liar bakti, otomatis kita juga harus memikirkan dari mana tenaga liar bakti tersebut memperoleh uang, karena kita sebagai yang dituakan ibaratnya kok mereka hanya gratisan dan sebagainya, secara hati nurani kita kan mereka bekerja, ya bagaimana kita dapat memanusiakan ibaratnya untuk beli sabun atau bagaimana. Jadi hal-hal efektif ya berarti kita tidak usah gusar-gusur, tetap tenang, kemudian dimusyawarahkan dengan komite, dengan rekan sejawat, kira-kira kalau mengangkat tenaga liar bakti itu bagaimana. Iya, tentunya Pak Bangun lebih mengedepankan musyawarah ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Bangun? Pada kasus tersebut untuk tantangannya jelas itu kita pertama itu kalau dibenturkan dengan aturan jelas itu tidak boleh sesuai aturan. Dalam hal ini kita juga bermusyawarah dengan tenaga liar bakti tersebut. Kebetulan sudah ada calon, sudah menghadap, ya kita sampaikan saja Ibu bisa liar bakti di sini, tetapi dengan catatan tidak dimasukkan ke dalam kodik seperti itu. Jadi ya bagaimana anak itu terlayani, kemudian ada yang liar bakti, kedepannya juga kita tetap pikirkan, meskipun pada saat pengambilan keputusan untuk mengangkat tenaga liar bakti tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam kodik. Bagus sekali Pak Bangun. Nah, kemudian apa Bapak mempunyai jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Terkait dengan jadwal kasus dilema etika, biasanya kalau kami itu sifatnya insidental, tidak ada jadwal khusus. Jikalau ada permasalahan apapun termasuk di dalamnya dilema etika, secepat mungkin permasalahan itu kita berusaha untuk segera terpecahkan agar tidak berlarut dan menimbulkan masalah baru. Ya, bagus sekali itu Pak Bangun. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Bangun dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan yang terbaik terkait dengan dilema etika dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi dari berbagai pihak masuk di dalamnya yang mengalami konflik, jika itu berupa konflik terkait dengan orang per orang, ataupun jika ada permasalahan seperti tadi yang disampaikan terkait dengan pengangkatan liar bakti, tentu akan lebih mudah dalam kita mengambil keputusan. Tentunya kita saling berkolaborasi, baik dari guru, antar guru, kemudian si liar bakti ini, ditambah lagi kita juga harus mengkonsultasikannya kepada atasan kita. Ya, contoh ibu pengawas atau Bapak Korwil itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan seperti itu. Baik Pak Bangun, untuk
yang terakhir dari semua yang sudah Bapak sebutkan, pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terkait dengan apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, pembelajaran yang dapat saya ambil, yang pertama tentunya bahwa semua permasalahan itu tentu ada solusi. Kemudian di dalam mencari atau memecahkan masalah terkait dilema etika, tentunya kita harus mempertimbangkan berbagai hal, kira-kira mana yang terbaik untuk semuanya, tentunya itu yang kita ambil. Kemudian di dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak boleh terburu-buru agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua pihak, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Pak Harun. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Sebelumnya terima kasih atas masukan dan pengalaman dari Pak Harun tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sama-sama Pak Andri. Di sini saya juga masih belajar Pak Andri. Saya juga baru memimpin, baru ibaratnya belajar lah, sama-sama belajar, karena saya sendiri itu belum kepala sekolah, tetapi rasa guru Pak Andri, karena satu belum pernah mengikuti diklat kepala sekolah, yang kedua saya juga bukan dari lulusan guru penggerak. Tentunya saya yakin malah ilmunya Pak Andri itu lebih baik dari saya. Lihat bagaimana Pak Andri begitu tertata, begitu tenang dalam memberikan pertanyaan terkait dengan dilema etika, juga sangat menguasai materi tersebut. Terima kasih sekali Pak Harun. Demikian wawancara saya dengan Bapak Bakun Sucipto, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Semoga wawancara kita kali ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.